Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Nursila MSI selaku dosen mata kuliah penelitian tari dan dosen pembimbing penelitian tari. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini saya dapat hadir untuk memaparkan hasil penelitian saya. Dengan saya, Nadia Farhana Kolbi dengan NIM 120762301. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan saya, yaitu religiusitas tari tipil kulub di Sanggar Maheswari Depok. Dengan menampilkan keindahan gerak, tetapi juga mengandung pengalaman emosional, spiritual yang diwujudkan melalui unsur-unsur penyajian tari. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Nursila, izinkan saya memulai presentasi. Yang pertama, terhadap latar belakang, yaitu seni tari tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan pengalaman batin dan nilai-nilai spiritual. Salah satu karya yang mencerminkan hal tersebut adalah tari Tipil Kulub di Sanggar Maheswari. Karya ini lahir dari pengalaman kehilangan yang dialami koreografer dan kemudian diwujudkan menjadi sebuah karya tari yang mengangkat nilai religius melalui perpaduan gerak, musik, selawat Tibil Kulub, kostum, properti, dan ekspresi penari. Lahirnya Tibil Kulub tidak terlepas dari latar budaya masyarakat Betawi yang menjadi lingkungan penciptaan karya. Gagasan ini dimulai dari pengalaman komposer yang terbiasa mendengarkan lantunan sholawat Tibil Kulub di lingkungan tempat tinggalnya sebelum azan berkumandang. Pengalaman tersebut kemudian menginspirasi lahirnya ide untuk menciptakan sebuah karya tari yang bernuansa religius, yang mengangkat nilai spiritual melalui media tari. Gagasan tersebut dikembangkan bersama koreografer, yaitu Khalidia Nursanti, di mana tari Tipil Kulub sebagai landasan musikal sekaligus sumber inspirasi dalam proses penciptaan karya. Pemilihan tari Zapin Betawi sebagai pijakan gerak didasarkan pada keterkaitan antara tradisi masyarakat Betawi yang lekat dengan lantunan sholawat serta upaya menghadirkan inovasi dalam pengembangan tari Betawi. Selain karena karya ini dipersiapkan untuk ajang Cipta Tari Betawi, koreografer juga mempertimbangkan bahwa karya-karya berbasis tari cokek telah banyak dikembangkan, sehingga Zapin Betawi dipilih sebagai alternatif yang mempresentasikan identitas budaya Betawi. Meskipun demikian, proses penciptaan tersebut menghadapi tantangan yaitu berupa keterbatasan literatur mengenai Zapin Betawi, yang dimana pengembangan gerak dilakukan melalui eksplorasi kreatif dengan tetap mempertahankan karakteristik dasar Zapin Betawi. Dalam proses penciptaan, karya ini mengalami perkembangan makna ketika koreografer menghadapi peristiwa kehilangan ayahnya. Pengalaman tersebut memberikan pengaruh yang dalam terhadap proses kreatif, sehingga karya tidak lagi sekedar berangkat dari gagasan religius, tetapi juga menjadi refleksi penguatan batin dan penyembuhan emosional. Makna sholawat Tibil Kulub yaitu pengobat hati, di mana menjadi landasan spiritual yang memperkuat keseluruhan konsep karya, sehingga religiusitas dalam tari Tipil Kulub tidak hanya tercermin melalui penggunaan sholawat sebagai iringan, melainkan tari Tipil Kulub melalui pengalaman spiritual yang melatar belakangi proses penciptaannya, yang dimana saya memakai teori John Dewey, yaitu mendukung bahwa pengalaman kehilangan dapat ditransformasikan menjadi karya seni. Selanjutnya ada William James yang menjelaskan pengalaman spiritual dan hubungan batin dengan Tuhan. Selanjutnya ada Glock dan Stark yang memperkuat analisis religiusitas melalui dimensi pengalaman religius, yaitu experiential dimension. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, mengapa pengalaman batin koreografer melahirkan nilai religiusitas dalam tari Tipil Kulub? Yang kedua, apa bentuk religiusitas yang terkandung dalam tari Tipil Kulub? Yang ketiga, memahami makna religius dalam tari Tipil Kulub melalui dimensi pengalaman religius menurut Glock dan Stark. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk religiusitas yang terdapat dalam tari Tipil Kulub, menganalisis peran pengalaman batin koreografer dalam proses penciptaan tari, dan terakhir memahami makna religius dalam tari Tipil Kulub melalui dimensi pengalaman religius menurut Glock dan Stark.
yang dimana terdapat manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sudut pandang dalam kajian seni tari, khususnya dalam memahami sebuah karya tari, tidak hanya dari bentuk geraknya, tapi juga dari pengalaman religius dan nilai-nilai keagamaan yang melatar belakangi proses penciptaannya. Selanjutnya terdapat manfaat praktis, yang dimana membantu membuka pemahaman bahwa tari tibil kulub bukan hanya sekadar pertunjukan, tetapi juga mengandung makna yang dalam, baik dari sisi religiusitas, makna lagu sholawat sebagai pengobat hati, maupun simbolik dari setiap gerakan yang ditampilkan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan dan memahami pesan yang ingin disampaikan melalui karya tersebut. Selanjutnya terdapat landasan teori, yang dimana menggunakan teori religiusitas yaitu Glock dan Stark dengan fokus pada dimensi pengalaman religius, experiential dimension. Teori ini menjelaskan bahwa religiusitas tidak hanya terlihat dari praktik keagamaan, tetapi juga dari pengalaman batin seseorang dan merasakan hubungan dengan Tuhan. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana pengalaman spiritual koreografer diwujudkan melalui unsur-unsur penyajian tari tibil kulub, seperti gerak, musik, kostum, properti, pola lantai, dan ekspresi penari, sehingga membentuk makna religius dalam pertunjukan. Selanjutnya terdapat tinjauan pustaka, yang dimana terdapat sejarah singkat, yaitu proses eksplorasi personal di Sanggar Maheswari berbeda dengan tradisi yang diwariskan secara temurun. Dikarenakan selama proses eksplorasi, koreografer menggunakan pijakan Zepin Betawi yang dimana masih sangat minim sekali literaturnya. Selanjutnya berangkat dari pengalaman batin koreografer yang mengalami kehilangan seorang ayah yang memiliki kedekatan emosional dan menjadi salah satu dorongan untuk mengekspresikan rasa kehilangan serta pencarian ketenangan. Dan terdapat sholat tibil kulub dipilih sebagai elemen musikal utama karena memiliki makna sebagai pengobat hati, yaitu arti dari tersendiri tibil kulub adalah pengobat hati. Sampai pada akhirnya menjadi alasan utama keterkaitan yang kuat dengan kondisi emosional koreografer. Selanjutnya, ada rangsangan penciptaan tari, yaitu yang pertama ada internal, yang dimana pengalaman batin koreografer yang diliputi rasa kehilangan dari dalam dirinya. Dan yang kedua ada eksternal, melalui sholawat tibil kulub yang digunakan sebagai iringan. Selanjutnya terdapat religiusitas dalam seni tari. Religiusitas dipahami sebagai hubungan personal antara manusia dengan Tuhan yang tercermin dalam ekspresi artistik. Menurut Glock dan Stark, pada tahun 1965 dengan halaman 20. Religiusitas mencakup dimensi pengalaman eksperiental, yaitu bagaimana individu merasakan dan menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Dimensi ini menjadi relevan dalam tari tibil kulub, karena proses penciptaannya berangkat dari pengalaman emosional yang kemudian diarahkan pada pencarian ketenangan spiritual. Selanjutnya, pengalaman sebagai sumber penciptaan seni, yang dimana pengalaman batin merupakan salah satu sumber utama dalam penciptaan karya seni. Banyak karya lahir yang dari pengalaman emosional yang kuat, yang kemudian diolah menjadi artistik, sebagaimana dijelaskan oleh John Dewey 1934 pada halaman 35. Pengalaman estetis dalam seni berakar dari pengalaman hidup yang intens, sehingga karya seni merupakan hasil transformasi dari pengalaman tersebut ke dalam bentuk yang dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya terdapat religiusitas dalam analisis. Menurut Glock dan Stark, religiusitas terdiri atas beberapa dimensi, seperti dimensi keyakinan, praktik, keagamaan, pengalaman religius, pengetahuan agama, dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks tari, gerak, musik, dan ekspresi tidak hanya dipahami sebagai unsur pertunjukan, tetapi juga sebagai bentuk penghayatan spiritual dan pengalaman religius yang dimiliki koreografer maupun penarinya. Dengan demikian, teori ini membantu peneliti memahami bagaimana nilai religius tercermin dalam tari tibil kulub secara lebih mendalam. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama, pengalaman spiritual koreografer yang diangkat dari pengalaman batin tersendiri koreografer tersebut. Yang kedua, proses penciptaan tari tibil kulub. Selanjutnya, bentuk penyajian tari seperti gerak, musik, kostum, properti, pola lantai, dan ekspresi. Selanjutnya, teori religiusitas yang dipakai adalah Glock dan Stark. Selanjutnya, analisis religiusitas, makna religius dalam tari tibil kulub. Selanjutnya terdapat metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif tentang teori religiusitas Block dan Stark, khususnya dimensi pengalaman religius, untuk menganalisis pengalaman spiritual koreografer serta nilai religius yang diwujudkan dalam penyajian tari tipil kulub. Selanjutnya, objek penelitian, yang dimana tari tipil kulub terdapat di Sanggar Maheswari, dengan fokus pada religiusitas, pengalaman batin koreografer, dan makna simbolik dalam gerak tari. Selanjutnya terdapat subjek penelitian yaitu terdiri atas koreografer, penari tari tipil kulub, dan pihak Sanggar Maheswari yaitu komposer dalam tari tipil kulub yang terlibat dalam penciptaan serta penyajian karya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan analisis data, yang dimana observasi dilakukan secara langsung di Sanggar Maheswari dengan mengamati interaksi antara koreografer, komposer, dan penari, serta proses kreatif penciptaan tari tipil kulub. Hasil observasi digunakan sebagai data pendukung untuk memahami latar belakang dan proses terbentuknya karya. Yang kedua, analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis menggunakan teori religiusitas Block dan Stark, khususnya dimensi pengalaman religius yaitu experiential dimension, untuk mengungkap nilai religius dalam tari tipil kulub. Selanjutnya terdapat metode penelitian, yang dimana pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai proses penciptaan bentuk, penyajian, serta nilai religius dalam tari tipil kulub. Dengan melalui wawancara dengan koreografer, penari, dan komposer. Sedangkan observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses kreatif, interaksi selama latihan, dan kondisi di Sanggar Maheswari sebagai bentuk penguatan triangulasi terhadap data hasil wawancara. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data menggunakan model Mills dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, religiusitas Block dan Stark sebagai landasan analisis. Yaitu yang ketiga, teknik aksahan data, di mana dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna menjamin validitas data penelitian. Selanjutnya, lokasi, waktu, dan penelitian, di mana lokasi penelitian berada di Sanggar Maheswari yang berlokasi di Komplek UI Jalan Raya Sawangan, nomor B3 Pancoran, Mas Depok City. Oke, selanjutnya proses penelitian, itu pertama ada hasil penelitian, bentuk penyajian tari tipil kulub, religiusitas dalam tari tipil kulub, hingga keterbatasan penelitian. Untuk yang pertama, hasil penelitiannya. Penelitian dilaksanakan di Sanggar Maheswari Depok dengan menggunakan wawancara, observasi dokumentasi, dan studi pustaka. Data analisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dalam tari tipil kulub diwujudkan melalui konsep penciptaan, unsur-unsur penyajian tari, serta pengalaman spiritual koreografer. Temuan penelitian difokuskan pada bentuk penyajian tari tipil kulub dan religiusitas yang terkandung dalam karya tersebut. Selanjutnya, bentuk penyajian tari tipil kulub yang dilaksanakan di Sanggar Maheswari dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, di mana analisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yaitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dalam tari tipil kulub diwujudkan melalui konsep penciptaan, unsur penyajian tari, serta pengalaman spiritual koreografer, di mana penelitian difokuskan pada bentuk penyajian tari tipil kulub dan religiusitas yang terkandung dalam karya. Temuan pertama dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan sejarah lahirnya tari tipil kulub. Selanjutnya, religiusitas dalam tari tipil kulub, yaitu dalam tari tipil kulub berangkat dari makna sholawat tipil kulub sendiri, sebagaimana doa dan pengobat hati. Nilai religius diwujudkan melalui pengalaman spiritual koreografer serta unsur penyajian tari seperti gerak, musik, kostum, properti, pola lantai, dan ekspresi penari. Karya ini tidak hanya menjadi pertunjukan tari, tetapi juga media penyampaian pesan spiritual dan ajakan untuk bersolawat serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana koreografer telah membuat 3 babak dalam tari tipil kulub. Yang pertama, ada adegan awal, kedua adegan tengah, dan yang ketiga adegan akhir. Yang pertama, adegan awal itu terdapat rasa kemanusiaan yang ingin meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di adegan kedua itu lebih ke secara emosional dari koreografer tersebut. Dan di adegan ketiga, yaitu sebagaimana
manusia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang sudah diberikan kepada Allah dan bagaimana cara menerima keikhlasan tersebut. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Yang pertama, penelitian hanya berfokus pada tari tipil kulub di Sangga Maharaswari. Yang kedua, informan penelitian terbatas pada koreografer, komposer, dan satu penari. Yang ketiga, observasi dilakukan kepada proses latihan dan dokumentasi pertunjukan karena karya tidak dipentaskan secara rutin. Jadi karya tipil kulub yaitu dilakukan jika klien meminta saat proses-proses atau musim-musim tertentu seperti kayak Idul Fitri, puasa, atau Idul Adha, maupun acara-acara keislaman yang lainnya. Hasil penelitian bersifat interpretatif berdasarkan pendekatan kualitatif. Pembahasan data yang pertama, hasil penelitian bentuk penyajian tari tipil kulub dibangun oleh berbagai unsur, yaitu gerak, musik, kostum, properti, pola lantai, tata rias, dan struktur penyajian yang sudah dibuat oleh koreografer tersebut. Unsur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap pertunjukan, tetapi saling mendukung dalam membangun suasana religius. Unsur yang dibuat oleh koreografer semua memiliki makna tersendiri. Misalnya gerak menadahkan tangan dan memegang tasbih melambangkan doa dan zikir. Sedangkan penggunaan sholawat sebagai musik membangun suasana haru dan ketenangan. Temuan ini sejalan dengan teori Sudarsono yang menjelaskan bahwa unsur pertunjukan tari membentuk satu kesatuan penyajian. Selanjutnya, temuan utama penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dalam tari tipil kulub berawal dari pengalaman spiritual koreografer ketika kehilangan ayahnya. Pengalaman tersebut kemudian diterjemahkan menjadi simbol artistik melalui gerak, musik, kostum, properti, dan ekspresi penari. Selain itu, temuan ini juga didukung oleh konsep dinamika psikospiritual yang menjelaskan bahwa proses berkarya dapat menjadi media penyembuhan batin. Selanjutnya melakukan pendekatan hermeneutika Hans-Georg Gadamer, makna religius dalam tari tipil kulub dipahami tidak hanya berasal dari pengalaman koreografer, tetapi juga bentuk melalui interpretasi penari dan penonton terhadap simbol-simbol yang ditampilkan. Baik, kesimpulan yang sudah saya lakukan selama kemarin penelitian adalah berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa tari tipil kulub merupakan karya tari kreasi yang berakar pada Zapin Betawi dan lahir dari pengalaman spiritual koreografer ketika kehilangan ayahnya. Pengalaman tersebut menjadi inspirasi utama dan proses penciptaan karya dan diwujudkan melalui unsur-unsur penyajian tari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dalam tari tipil kulub tidak hanya tampak melalui penggunaan sholawat sebagai musik penggiring, tetapi juga melalui keseluruhan simbol artistik yang membangun makna doa, zikir, kepasrahan, hingga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Temuan ini sesuai dengan teori Glock dan Stark, khususnya dimensi pengalaman religius yang dimana experiential dimension, yang menjelaskan bahwa religiusitas dalam lahir dari pengalaman batin seseorang dan diwujudkan dalam bentuk ekspresi kehidupan, termasuk melalui karya seni. Baik, untuk sarannya, yaitu peneliti diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Sanggar Maheswari dalam mendokumentasikan proses penciptaan karya secara lebih sistematis. Untuk koreografernya, penelitian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus mengembangkan karya tari berbasis budaya lokal dan religiusitas. Bagi penari, penghayatan tersebut makna karya perlu terus ditingkatkan, agar pesan yang disampaikan lebih kuat. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak informan, seperti penonton atau praktisi seni, sehingga kajian religiusitas dalam karya tari dapat dianalisis dari perspektif yang luas. Selanjutnya terdapat galeri penelitian atau dokumentasi yang saya dapatkan. Yang pertama, wawancara saya dengan Bang Riki, yaitu komposer dari tipil kulub, serta koreografer tersendiri, yaitu Khalidia Devi Nursanti. Untuk bagian tengah, yaitu wawancara saya terhadap salah satu penari dari tipil kulub, yaitu Saudari Diajeng Artika. Dan yang terakhir, dokumentasi penelitian pengamatan yang dimana saya melihat koreografer tersebut berinteraksi dengan anak murid tersendiri dalam Sanggar Maheswari. Baik, terima kasih pemaparan saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.